Tabe laku kita solanasan di kurean sumanga turun dari surga dari Allah yang bahwa selama manusia hidup di dunia ini, air mata merupakan bagian yang tidak terpisahkan segala air mata kita. Tidak akan ada lagi perkebunan, akan diubah menjadi puji-pujian dalam kehidupan ini. Tapi bagian adalah kita kembali bersama masing-masing kita. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Kerukunan, Ketua Kastor atau yang mewakili. Karena pada malam hari ini Ketua Kastor Kota Kendari kami memohon pertolongan pimpinan Tuhan bagi kami semua yang juga di dalam Tuhan ini. Berkatikan segenap pelayan Tuhan, bagi mereka yang berbahagia, dan segenap keluarga yang juga berkati keluarga kita. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Tabe laku kita solanasan di kurean sumanga tu kasayanta lante banua tunalandi kamadusen. Mari kita tenangkan hati kita, siapkan hati kita semua. Kita akan memberi penguatan kepada keluarga yang berduka, keluarga Patulak dan Rambulangi yang berduka saat ini. Kiranya Tuhan tetap menguatkan keluarga dan menghibur agar diberi kekuatan di dalam menerima duka kita cita. memasuki ibadah penghiburan dan ibadah pelepasan jenazah almarhum anak kekasih Ariel Patulak Sabtu 22 Februari tahun 2025. Dengan penuh kasih sidang penghiburan dipersilakan berdiri. Panggilan beribadah secara responsorial. Marilah kita mendudukkan hati kita dari hadapan Tuhan supaya kita diberikan ketabahan dan dihiburkannya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mari kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan, dan kita menyanyikan lagu pujian dari kehidupan jemaat.
menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus turun atas kamu sekalian. Silakan duduk kembali sampai kita demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Amin. Mari kita sambut dengan bersama melakukan pujian Kidung Jemaat 332 bait 1 dan kedua. Sidang perkabungan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian berturut-turut. Yang pertama, paduan suara Jemaat Efrata Andonohu, Pokal Grup PKPKB Jemaat Efrata Andonohu, Pokal Grup Perki Jemaat Efrata Andonohu, dan yang keempat, Pokal Grup PK Smart Jemaat Efrata Andonohu. Dengan penuh kasih dipersilakan secara berturut-turut. Sorga,
kita membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah pencipta langit, bumi dengan segala isinya, Allah kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami, di tengah derean air mata meliputi pelataran duka cita ini, kami datang menghampiri hadirat yang kudus dan mohon untuk pertolongan Tuhan di dalam kami mencari penghiburan yang sejati ketika kami hendak membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Mohon Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran kami boleh sungguh-sungguh terarah pada ayat yang keempat, menjadi bagian perikop bacaan firman Tuhan pada ibadah penghiburan dan ibadah pelepasan jenazah anak kekasih Adel Patulat. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang diberi kesempatan mendengarkan sabda Tuhan, memahami, lalu dapat melakukan dalam hidup. Hapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan berlalu. Dengan satu kesimpulan, jadi tema renungan pada ibadah penghiburan dan ibadah pelepasan jenazah almarhum anak kekasih Adel Patulat, Yesus Kristus, sumber penghiburan yang sejati. Sidang perkabungan yang dikasih dan diberkati Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa selama manusia hidup di dunia ini, maka pasti pernah mengalami namanya penderitaan, kesulitan, tantangan, dan pencobaan-pencobaan yang pada akhirnya mengeluarkan air mata. Hidup di dunia ini diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia sejak ia dilahirkan. Kelahiran bayi pun diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Ini adalah air mata pertamanya saat pertama kali ia melihat dunia. Air mata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Tetapi pada saatnya air mata itu akan berhenti dan tidak akan pernah mengalir lagi, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan
air mata takkan ada lagi terlihat, di mana tak seorang pun sanggup menghapus air mata kita kecuali Tuhan Yesus sendiri. Yesus telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Pada akhirnya menghapus segala air mata kita. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Tidak akan ada lagi maut di situ, karena sebelumnya maut dan kerajaan maut telah ditaklukkan dan telah dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling mendalam. Saudara-saudari, namun demikian masalah, tekanan, impitan dan semua itu akan menimbulkan kesedihan, kekecewaan, bahkan ratap tangis. Tapi saat ini kita diajarkan dan dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah, jangan putus asa. Mari bangkit kembali dan terus maju sampai akhir, karena kita yakin dan percaya akan diubah menjadi puji-pujian dan kemuliaan di dalam kerajaan surga. Sidang perkabungan yang dikasih dan diberkati Tuhan, pernyataan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, mengandung pengertian dan makna secara teologis yang sangat mendalam dan pengharapan akan akhir zaman yang menggambarkan satu kondisi di mana Allah akan memulihkan segala sesuatu dan membawa keselamatan dan kebahagiaan abadi bagi setiap yang percaya akan Dia. Penulis kitab Wahyu mengekspresikan keyakinan hidup dalam sukacita, damai sejahtera dan kemuliaan secara sempurna. Ini merupakan pengharapan yang memberi penghiburan dan kekuatan kepada orang-orang, kepada Tuhan yang dalam menghadapi cobaan, duka cita, kesulitan di dunia ini, karena mereka tahu bahwa ada suatu masa depan yang tujuan penulis kitab Wahyu hendak meyakinkan setiap orang kalimat yang percaya, terutama orang-orang yang percaya yang tengah menghadapi cobaan, derita, bahkan penganiayaan sekalipun. Penulis kitab Wahyu menulis kitab ini dalam konteks dengan yang terhadap kitab ini ditujukan untuk memberikan penghiburan, memberi kekuatan pengharapan kepada mereka bahwa meskipun mereka mengalami kesulitan, penderitaan di dunia ini, ada suatu masa depan yang indah yang menanti mereka yang setia dan taat sampai akhir. Penulis kitab Wahyu menguatkan iman mereka mau tidak akan ada lagi. Itu menandakan bahwa ada iman dan pengharapan yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera secara abadi. Dengan menyatakan ini, maka penulis surat Wahyu supaya tidak larut dalam duka cita karena dalam kehidupan ini, tapi kematian adalah awal dari sebuah hidup yang abadi, hidup yang kekal yang sudah disiapkan Kristus Yesus bagi setiap kita. Akhirnya itulah telah tiada, tetapi sesungguhnya Yesus katakan orang yang hidup dan mati dalam Kristus dia tidak mati, tapi kita kembali bertambah masing-masing kita tidur, besok pagi kita akan bangun. Kira-kira seperti itu adalah begitu. Orang yang hidup dan mati dalam Tuhan, dia istirahat, dia akan tidur dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
kiranya Roh Kudus akan menolong, memberkati, menguatkan, menghiburkan kekasih Bapak Diaken Enos Patula bersama istri, anak-anak, saudara-saudara, keluarga besar, dalam mangku duka cita ini ditemukan dalam sebuah reuni akbar. Saya tidak membayangkan kira-kira seperti ini kita bertatap muka. Ini firman Tuhan. Jadi kita akan nanti bertatap muka satu dengan lain. Dan ini menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, kekuatan bagi kita pada saat kita berhadapan duka cita. Bahwa duka cita itu bukan air segalanya. Keluarga dan sidang perkabungan. Amin. Mari kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan dari pujian Ilmu Jemaat 401 bait 1 dan bait yang kedua. Syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami dalam Kristus Yesus, di tengah pelataran duka cita ini, kami kembali menghampiri hadirat Tuhan, mempersembahkan pujian, hormat, dan sembah kami karena hanya dengan kasih dan anugerah Tuhan jua yang telah memberi kesempatan bagi kami dalam memuliakan nama Tuhan melalui setiap puji-pujian kami, memberi kekuatan dan penghiburan bagi kekasih Bapak Diaken Enos Patula bersama istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, bahkan kami seluruh sidang pengabaran penghiburan yang sejati. Dia akan dalam Kristus, bahkan kelak Ia akan membangkitkannya dan memberikan mahkota hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Itu kiranya menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dan penghiburan di tengah-tengah berhadapan duka cita seperti yang dialami kekasih Bapak Diaken Enos Patula bersama istri dan kami sekalian, bahwa sungguhnya anak kekasih Enos Patula telah kembali kepada Sang Khalik, Sang Pencipta dalam Kristus Yesus. Manusiawi tetap memiliki pengharapan
bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, tetapi Tuhan berkehendak lain. Dan itu yang harus kami imani dan percaya, bahwa Tuhan memiliki otoritas. Tuhan berkuasa orang yang hidup dan mati dalam Kristus kelak akan dibangkitkan dan dianugerahkan mahkota, ialah hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Ya Allah, dengan penuh kasih dan pertaruhkan hamba-Mu Diaken Ernest Patulak bersama istri, saudara-saudara, orang tua dan keluarga, selaku pemangku duka yang saat ini Engkau lihat keberadaan mereka, lawan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka melihat dengan mata iman bahwa kematian dalam Kristus adalah sebuah keuntungan, karena sudah dipersiapkan mahkota hidup yang kekal bagi setiap yang hidup dan mati bagi Kristus. Ialah Tuhan kami hendak mempertaruhkan Bapak Diaken Ernest Patulak bersama istri, saudara-saudara, dengan segenap keluarga besar, di mana rencana setelah ibadah penghiburan dan ibadah pelepasan jenazah, mereka akan memberangkatkan anak kekasih almarhum adalah Patulak menuju ke Tanah Toraja dengan penuh kasih dan pertaruhkan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan ini. Dampingi mereka, kuatkan mereka, peliharakan mereka di sepanjang perjalanan. Semua kendaraan mereka tumpangi kemudikan, berkati jauh serintangan tantangan mara bahaya. Dengan rahmat dan cinta kasih Tuhanlah mereka boleh tiba dengan selamat untuk bersama-sama dengan segenap keluarga besar yang ada di Tanah Toraja, untuk mereka saling dalam ibadah penghiburan dan pelepasan jenazah ini, supaya mereka dituntun didampingi di dalam kehidupan keseharian teristimewa di tengah mengemban tugas pelayanan di lingkup Dev Sutra Jemaat Ibadah. Tapi jiwa kami terangkat membawa syukur dan persembahan ini, berkati dan kuduskannya Allah, untuk menjadi bagian pelayanan diakoni di tengah-tengah duka cita ini. Kami mau berkati usaha dan pekerjaan yang terus kami lakukan dari hari ke hari, dan kami percaya melalui semua itu berkat-berkat Tuhan yang terbaik
tercurah atas hidup dan kehidupan kami. Ini syukur kami Bapa yang kami persembahkan melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian secara berturut-turut. Yang pertama vokal grup Kamasean, yang kedua paduan suara atau vokal grup keluarga besar Reun 1.
inang marende katuan pono kasanangan. O puang perang ini tumitu pengka moyaki puang daami sabarangkan. Tontong bangkiran nuan kali tutu ikan puang dagi ruming kasalahan. Mari ayakan puang bela nami tandai kami te tahu to malaman. O puang tundu ikan mirenden itu limangki tamai marende. O puang perang ini tumitu pengka moyaki puang daami sagarkan. Totong bangkiran nuan kari tutu ikan puang dagi luming kasalahan. Mari nayakan puang bela nami tandai kami te tahu to malaman. O puang tundu ikan mirendeng itu limangki tamai dan marende. O puang tundu ikan mirendeng itu limangki tamai dan marende.
juga dirundung duka beberapa hari ini sepeninggalnya Opa. Dan kami bersyukur bukan berarti bersyukur karena kepergian anak kekasih. Kami dari jemaat Yeriko sekaligus Onorakatu kasih terusan Nasangtorayan wilayah 1. Hari ini juga saya menyampaikan bahwa kakak kami di Makassar juga menghembuskan nafas pukul 19.59 juga terdaftar di wilayah 1 kasih terusan Nasangtorayan, suami dari Ibu Reni Rangga Tangkabah. Mohon kami didukung dalam doa.
kehidupan keseharian. Sila perkabungan yang kasih dan diberkati Tuhan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pengkurang pelepasan jenazah pada malam hari ini. Dengan penuh kasih dan perkabungan dipersilakan berdiri dan kita melakukan pujian dari Kirmu Jemaat 417. Sidang penghiburan yang dikasih oleh Tuhan, arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah penghiburan, disilakan duduk kembali. Tuhan Allah memberkati keluarga kita sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Keluarga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka, dan atas nama keluarga mengucapkan sangalat kerukunan keluarga Sak dan Balusu. Dan ketiga kerukunan ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Peter Pongrekun. Selanjutnya ungkapan dari keluarga akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Martin Effendi Patulak MSc. Selanjutnya dari BPM Jemaat Efrata Andonohu yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lukas Kano Mangala. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak dan Ibu Pendeta yang saya hormati, Bapak Ibu Penatua, Diaken dari Jemaat Efrata yang saya hormati, Bapak Ibu Pendeta yang mungkin hadir dalam suasana duka pada malam hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu orang tuaku sekalian dari berbagai latar belakang keluarga yang hadir pada malam hari ini dalam suasana duka yang saya hormati, keluarga besar pemangku duka yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pertama-tama, selaku orang yang percaya kepada kuasa dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita
mengangkat keluarga besar yang sementara dirundung duka cita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, kenapa Pak Peter yang berdiri di depan? Saya sebelumnya mohon maaf, keluarga besar yang ikut dan merasakan duka cinta yang mendalam. Dan itulah jeleknya saya ketika ada yang begini dan diminta, sulit untuk menolak, sekalipun sekecil saja yang saya terlibat di dalamnya. Tetapi mohon maaf kepada pengurus kerukunan keluarga Sakala, pengurus kerukunan keluarga Sadam Malusu, dan arisan yang sebenarnya mereka adalah keluarga, karena arisan ini mereka ini adalah keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, namun selaku manusia biasa tidak dapat kita menghindar. Kalau memang itu kita sekian lama merasakan sakit penyakit sama seperti yang terjadi kepada anak kekasih kita, adalah yang menimpa kekasih kita, keluarga besar di tempat ini. Yang terakhir, mohon maaf, saya tidak tahu persis. Mudah-mudahan ada di antara ketiga kerukunan ini yang bersedia untuk ikut menghantar jenazah yang jika Tuhan mengizinkan sesuai dengan rencana sebentar akan diberangkatkan ke kampung halaman. Kami yang tidak sempat hanya bisa mendukung di dalam doa. Semoga perjalanan yang cukup melelahkan Tuhan berjalan bersama dengan rombongan, boleh tiba dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan menyertai seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di kampung halaman di sana. Dan keluarga yang akan kembali ke Kendari, Tuhan beserta menghantar boleh kembali dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, yang di dalamnya nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Demikian apa yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih, dan selanjutnya ungkapan hati atau ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Martin Effendi Patulat, MSc, DC. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati teman-teman penatua diaken, Jemaat Efrata Andonuhu. Yang saya hormati ketua kerukunan, ketua kastor atau yang mewakili, dan seluruh sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mewakili keluarga besar Enos Patulat beserta Ibu ingin menyampaikan ungkapan terima kasih atas seluruh atensi, simpati, empati seluruh jemaat Efrata Andonuhu yang tentu selama dalam proses anak
kasih andil, memberikan doa, memberikan dukungan dan support kepada keluarga kami. Walaupun ketika itu kita berharap bahwa anak ini akan menjadi sembuh, tetapi Tuhan punya rencana lain. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap keluarga besar Castor yang juga turut mendukung selama proses penyembuhan dan perawatan di rumah sakit, baik itu hadir dalam bentuk doa dan dukungan. Sangat besar bagi kami bahwa dukungan dan doa-doa yang telah disampaikan selama dalam proses penyembuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga KSB, keluarga Sangala, Arisan Banula. Kami ucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dan segala bentuk support yang diberikan kepada keluarga selama anak kasih masih dalam proses penyembuhan dan perawatan di rumah sakit, dan juga ketika sudah dipanggil. Kita yakin bahwa kehadiran kita semua pada malam hari ini adalah bentuk dukungan, bentuk kebersamaan dalam rangka memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Tidak bisa atas membalas segala kebaikan, segala dukungan, segala empati dan simpati dari seluruh keluarga yang hadir pada malam hari ini. Namun kami yakin bahwa Tuhan akan membalas segala kebaikan dan segala support yang diberikan kepada kami. Tentu ini menjadi sebuah dukungan moral bagi kami untuk kami membawa anak kasih ke kampung halaman sebentar. Kami juga memohon doa restu dan dukungan agar kami boleh tiba dengan selamat membawa anak kasih kami di kampung halaman dan tentu terus melanjutkan prosesi pemakaman di sana. Kami juga tak lupa menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses perawatan di rumah sakit maupun sampai hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang nyaman di hati Bapak Ibu sekalian. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilapan, dari tempat ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentu semoga Tuhan yang akan memaafkan segala kekeliruan dan kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Jemaat Efrata Donuhu yang boleh memberikan penghiburan baik melalui ibadah maupun melalui doa-doa yang ada di gereja ketika masih sakit. Tentu ini menjadi sebuah dukungan moral bagi kami bahwa Jemaat Efrata Donuhu selalu hadir dalam setiap sukacita maupun duka cita yang keluarga alami selama ini. Kami kenal baik Pak Pendeta Limin beserta Ibu. Kami yakin bahwa beliau selalu memberikan dukungan baik doa maupun support yang lainnya kepada keluarga untuk memberikan kekuatan dan penghiburan agar tidak terlalu jatuh dalam kesedihan atas kepergian anak kasih yang mereka cintai. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua, istimewa bagi keluarga kami yang berduka, dan semoga persatuan dan kesatuan baik di lingkup masyarakat Toraja di Kota Kendari maupun juga bagi seluruh Jemaat Efrata Donuhu dan juga tetangga-tetangga yang ada di tempat ini. Kami tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Demikian, terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati kita. Amin. Ungkapan hati dari keluarga dan selanjutnya dari BPN Jemaat Efrata Donuhu, dipersilakan. Sudah bergabungan yang kasih dalam Tuhan. Selamat malam, Shalom. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Enos Patulak bersama Ibu, keluarga besar Patulak dan Rambulangi. Yang kami hormati
Bapak Ibu Pendeta, segenap BPM Jemaat Prata Nunuhu yang sempat hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak Ketua PMTI Wilayah Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada malam hari ini, para pengurus Kastor, pengurus kerukunan, yang kami hormati juga orang-orang tua yang dituakan baik di dalam keluarga maupun di dalam jemaat, dan segenap keluarga yang boleh hadir membagi duka bersama keluarga berduka pada malam hari ini oleh duka besar. Benarlah bahwa Tuhan punya otoritas atas kehidupan kita manusia. Mungkin banyak di antara kita yang tahu bagaimana perjuangan orang tua kekasih di tempat ini, Bapak Agri, Mama Agri, dan bahkan keluarga besar terhadap anak kekasih Adelar dari sejak kecil sampai pada saat terakhir perawatan di rumah sakit Bahtera Mas. Penyampaian dari Kastor Wilayah 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Martin Sulerayo. Shalom dan selamat malam buat kita semua. Kami menyampaikan permohonan maaf karena pada malam hari ini Ketua Kastor Kota Kendari tidak sempat hadir untuk menyampaikan ungkapan duka karena beliau dalam keadaan sakit atau tidak sehat. Walaupun demikian, mereka tetap menyampaikan menitipkan salam kepada keluarga yang berduka. Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang terhormat dan yang kami hormati, Penatua dan Diaken Jemaat Jericho, Jemaat Prata Nunuhu, dan yang kami hormati juga ketua-ketua kerukunan atau pilar Kastor yang ada di Kota Kendari atau yang sempat hadir pada malam hari ini. Kami juga secara pribadi menyampaikan kepada Bapak Effendi Patulak sebagai Ketua PMTI di wilayah Sulawesi Tenggara, dan juga kami menyampaikan hormat kami kepada pengurus Kastor Kota Kendari yang sempat hadir pada malam hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan pada malam hari ini juga kami dari wilayah 1 akan menyampaikan pelayanan diakonia dari Kastor wilayah 1 yang biasa kita pelimpahan pelayanan untuk pemakaman anak kekasih Adelar Patulak di Tanah Toraja yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Martinus Raket di Tanah Toraja. Kepada Bapak Penatua Martinus Raket, disilakan. Shalom dan selamat malam. Kami dari Badan Pekerja Majelis Persaudaraan Jemaat Prata Nunuhu hendak menyerahkan surat pelimpahan pelayanan dalam rangka ibadah pemakaman dan pelayanan lainnya sesuai dengan permintaan keluarga kepada, dan kami dari PTM Jemaat Prata menitipkan salam dan doa semoga prosesi pemakaman dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih.
penghiburan dan pelepasan anak kekasih kita almarhum Adelar Patulak. Kita kiranya kehadiran kita semua akan menjadi penghiburan bagi keluarga yang berduka. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat Tuhan. Tidak pernah berkesudahan di dalam keluarga di tempat ini, sehingga malam hari ini Tuhan beri kesempatan lagi untuk berbagi bagi kita semua. Dan sebelum kita makan dan minum, kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Sriwati Panoji untuk memimpin. Yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, walaupun keluarga di tempat ini dalam duka cita, tapi kasih dan penyertaannya tetap mengalir dalam kehidupan keluarga di sini dan menyiapkan berkat bagi kita semua. Dan kita juga akan berdoa bagi keluarga Ibu Reni Tangkaba, di mana suami terkasih yaitu almarhum Bapak Petrus Naibaho telah dipanggil oleh Tuhan jam 7 malam ya hari ini di Makassar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber penghiburan yang sejati dalam kehidupan kami, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur atas segala kasih dan penyertaan yang Engkau nyatakan bagi kehidupan perjalanan beriman kami kepadamu. Engkau masih memungkinkan bagi kami untuk duduk bersama membagi duka cita bersama dengan keluarga di tempat ini. Ya Tuhan, walaupun keluarga di tempat ini mengalami duka cita, tapi kasih dan berkat Engkau nyatakan mengarungi hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Dan bagi yang membutuhkan, berikan pula bagi mereka, agar kami sama-sama merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Dalam doa ini Tuhan, kami juga berdoa suami terkasih almarhum Bapak Petrus Naibaho di Makassar. Ya Tuhan, sebagai manusia yang lemah, jika diperhadapkan dengan duka cita, kadang-kadang iman kami surut ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memangku memberikan penghiburan yang sejati bagi Ibu terkasih Ibu Reni Tangkaba yang saat ini berduka berada di Makassar. Dalam tangan-Mu kami serahkan bagi Ibu terkasih bersama dengan anak-anak terkasih yang ketinggalkan dan juga oleh rencana selanjutnya jenazah jika akan diberangkatkan dari Makassar ke Kendari. Mari Engkau berkati semua perencanaan ini agar boleh berjalan dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber penghiburan yang sejati, kami berdoa. Amin. Pelan-pelan, dia sampai robek. Korek-korek. Oke, taruh di samping. Nanti kami yang masuk. Kita kayak samping dulu.
Gimana yang mau berangkat harus salah yang pulang. Kalau tidak ada supaya saya isikan orang semua. Bante, kemudian jam-jam kita. Sama untuk yoga. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu